Selamat pagi Pak Pasca. Iya, pagi. Di sini saya perlu bimbingan sama Pak Pasca. Saya kan tadi malam kan saya WA ke Udah Pak. saya baca, Bu. Jadi saya ada keinginan dan Mem J pun ada menghubungi saya untuk coaching. Jadi saya ingin Bapak kan sering melakukan coach. Jadi saya ingin bimbingan dari Bapak supaya coach kami ini berjalan lancar nanti. Ya. Intinya sih begini Bu, nanti proses coaching bersama Mem J ikutin aja lah, menurut saya ada alur yang bagus, pakai aja prinsip alur tirta gitu Bu. Jadi nanti Ibu mulailah dari menanyakan tujuan ya, tujuan dari Mem J tadi ngajak Bu Koir melakukan coaching gitu, apa tujuannya supaya alur coachingnya nanti lebih terarah gitu. Jadi tujuannya dulu kita tahu. Jadi kita pun nanti akan tahu bertanya kemana. Pertanyaan berikutnya kita tahu, ya. Jadi tujuannya itu intinya dapat itu. Kemudian tentu kan Mem J itu ngundang karena pasti Mem J menghadapi situasi yang belum bisa untuk memenuhi tujuannya kan. Maka Bu Koir harus mengidentifikasi lah apa sih masalahnya gitu, apa yang belum teratasi sehingga perlu melakukan coaching. Jadi tanya lah ya, apa situasi sekarang, realitanya seperti apa gitu. Jadi ibu identifikasi lah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi setelah teridentifikasi apa masalahnya, kemudian Bu gali dari Mem J itu apa rencananya, apa rencana aksinya untuk ini tadi menghadapi masalah-masalah tadi kan supaya teratasi. Setelah rencananya diuraikan oleh Mem J dengan baik, langsung Bu tangkap kapan tindak lanjutnya gitu. Ya, tindak lanjutnya kapan, waktunya seperti apa, kayak mana tolak ukur keberhasilannya gitu ya, ditindak lanjut dan itulah harus bagaimana tolak ukurnya gitu. Tapi dari semua itu tentu kan Ibu banyak melakukan percakapan untuk menggalinya ya, sebisa mungkin Ibu harus menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah, yang membuka pikiran gitu ya, open minded gitu. Jadi supaya benar-benar segala kekuatan yang ada dari Ibu itu sendiri tercurah keluar. Jadi solusi untuk Mem J-nya ya keluar dari dia sendiri gitu. Ya, jangan sekali-sekali kita ngasih solusi gitu. Ya. Nah, udah gitu Ibu ada beberapa kompetensi yang jangan sampai luput Bu ya. Ibu harus tadi bisa mendengarkan aktif. Ibu sendiri sebagai coaching jangan baper ya, takutnya nanti masalah dia pernah pula Ibu alami gitu loh, terus Ibu baper nggak fokus lagi nanti ke Mem J-nya. Jadi ya, jadi Ibu harus itulah mendengarkan aktif, jangan sekali-sekali menjudge Ibu itu atas situasinya, dan jangan pernah ngasih penilaian sendiri ya. Kemudian Ibu ya mendengarkan dengan rasa lah. Jangan lupa Bu kasih penguatan dengan tanda jempol ketika Ibu itu ngasih solusinya sendiri gitu ya Bu. Kemudian juga kasih prinsip ini Bu, dalam proses coaching ini prinsipnya itu harus kemitraan Bu ya, bukan kita sebagai penilai gitu, tapi kita sama-sama mencari solusi bersama ya. Jadi bukan kita memperlakukan dia, enggak seperti itu. Jadi supaya Mem J-nya merasa dihormati itu harus seimbang. Jadi kita ini prinsip kemitraan. Berarti Pak dari percakapan kita ini model kita itu penting sekali ya pada proses coaching ini ya. Sangat penting karena kan alurnya jelas dan alur itu sangat terarah gitu untuk menemukan solusi dari Mem J. Berarti nanti saya bisa meningkatkan kompetensinya ya Pak ya, baik dari sebagai mendengar aktif,
yang kami ciptakan suasana Betul. dan memberikan pertanyaan berbobot kepada MMJ. Betul sekali. Kira-kira gimana Bu? Apakah siap untuk melakukan coaching? Iya, siap. Nanti? Jadi setelah saya berkonsultasi dengan Bapak, jadi saya menumbuhkan percaya diri saya untuk melakukan coach kepada Iya. MMJ nanti. Oke lah. Jadi ingat yang saya pesankan tadi Bu ya. Oke lah. Jadi saya rasa masukan dari saya sih udah, karena saya yakin Bu Koir juga punya kemampuan untuk itu. Oke ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya makan dulu Bu ya. Oh, Makan iya. dulu. Nah, dinikmati dulu Bu ya. Oke Bu, jangan lupa pesan saya tadi Bu. Bu, ya. Terima kasih ya Pak. Makan dulu. Ya, oh makan dulu. Siap. Assalamualaikum Bu Koir. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. MMJ apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, walaupun agak sedikit resah ini lah Bu Koir. Semalam kan udah saya WA Bu Koir kan, saya ingin meminta coaching dari Bu Koir. Tadi udah saya baca WA Ibu. Ternyata Ibu memiliki permasalahan yang MMJ ya. Jadi untuk supaya relax kita suasananya agak ini kan dulu, dimakan dulu yang ada dulu yang MMJ ya. Iya, jadi baik kali lah Bu Koir ini. Jadi Sering lah. Mana keadaan sekarang? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Cuma ada masalah ini di kelas saya. Saya kan mau di kelas 8B. Jadi ada semalam itu saya dapat informasi dari guru BK bahwa salah satu anak saya itu tertangkap mengikuti tawuran. Memang sudah diproses dari guru BK dan kesiswaan, kemudian saya sebagai wali kelas dilibatkan. Itu poin. Jadi gini MMJ, menurut MMJ dari permasalahan yang telah Ibu lakukan, yang Ibu ajukan tadi, sebenarnya apa yang ingin MMJ capai gitu? Jadi sebenarnya tujuan saya meminta coaching dari Bu Koir ini yang satu memang ingin mendapat masukan atau mungkin ingin mendapatkan gambaran bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Saya memang sudah ada rencana-rencana untuk mengatasi masalah ini, tapi kan ada baiknya jika saya juga meminta pendapat dari guru lain, dalam hal ini Bu Koir sebagai guru yang merupakan guru penggerak. Gitu. Menurut MMJ, dari tujuan yang MMJ sampaikan, bagian yang mana yang paling penting untuk dipecahkan itu MMJ? Saya ingin si anak itu dia kembali ke komunitasnya atau dalam hal ini kelasnya, teman-teman kelasnya menerima dia dengan lapang dada. Karena kan pada dasarnya anak yang ikut tawuran ini kan dia sudah mempermalukan kelas kami. Jadi saya ingin mengembalikan dia kembali ke teman-temannya itu dan teman-temannya dapat menerima dia dengan lapang dada. Karena sebenarnya dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami bentuk di awal ajaran tahun ajaran baru. Jadi MMJ setelah tujuannya tercapai gitu yang ingin Ibu capai, jadi manfaat apa yang akan Ibu dapatkan jika mencapai tujuan ini gitu? Apa yang Ibu harapkan gitu? Yang pasti saya berharap bahwa disiplin positif yang sudah kami awali kegiatannya itu di kelas dengan membentuk kelas itu akan berjalan dengan baik lagi, karena kan ini sudah ada yang melanggar, artinya saya juga mengharapkan ada evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap si anak juga memiliki kesadaran dirinya sendiri, kemudian bisa dia memanajemen dirinya untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Begitu banyak manfaatnya ya MMJ ya. Jadi Ibu ingin memecahkan permasalahan ini gitu ya MMJ. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk memecahkan permasalahan ini gitu MMJ? Yang pertama, saat mendengar kabar bahwa salah satu siswa saya itu ikut tawuran, saya memang berkolaborasi dengan guru BK dan juga wakil kepala sekolah bagian kesiswaan.
Karena sejujurnya saya tidak bisa mengatasi ini sendiri. Saya sebagai wali kelas harus meminta bantuan dari guru lain yang memang mempunyai kapasitas lebih untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Jadi memang setelah berkolaborasi dengan guru BK, dalam hal ini memanggil orang tua, kemudian saya mengajak bicara si anak secara pribadi mengenai alasan dia kenapa sih sampai bisa terikut tawuran tersebut gitu. Jadi setelah melakukan interaksi dengan murid tersebut, apa yang dirasakan muridnya itu? Nah, setelah saya ajak dia berbicara empat mata, menanyakan alasannya kenapa melakukan tersebut, ternyata dia mengikuti tawuran itu bukan dari kemauannya sendiri. Dia dipengaruhi oleh temannya yang lain begitu. Jadi memang diakui saya ikut tawuran ini memang bukan kemauan saya sendiri. Dia tidak ada permasalahan secara langsung dengan sekolah lain itu, tapi ternyata dia hanya ikut-ikutan dari temannya dari kelas lain gitu. Jadi anak ini udah merasa mengakui kesalahannya dan merasa bersalah atas tindakannya gitu ya MJ ya? Iya, saya tanya alasannya, kemudian saya tanyakan bagaimana kamu mengatasi permasalahanmu ini. Mungkin kalau dari sekolah, dari guru BK sudah buat surat perjanjian di atas materai. Tapi bagaimana kamu mengatasi permasalahan ini di kelas? Karena kan kamu sadar bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Ya, dia memang mengakui. Kemudian dia menawarkan solusi untuk permasalahannya tersebut. Nah, jadi saya memang menerapkan segitiga restitusi kepada si anak ya kan. Dia ingin bertanggung jawab dengan meminta maaf secara terbuka kepada teman-temannya yang di kelas. Karena apa? Karena dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami tanda tangani bersama di awal tahun ajaran gitu. Jadi setelah langkah-langkah yang lakukan, baik dari rekan kerja, dari muridnya, yaitu dari kepala sekolah, tantangan apa yang paling besar yang merasakan dalam permasalahan ini? Ya, tantangan terbesar itu memang saat orang tuanya datang. Jadi ketika saya berkolaborasi bekerja sama dengan guru BK untuk memanggil orang tuanya memang datang, tapi dia seperti orang tuanya seperti ada rasa tidak percaya kalau si anak terkena kasus tawuran ini. Karena apa? Karena anaknya itu memang pada dasarnya bukan anak bandel yang suka bikin masalah atau suka melanggar peraturan. Makanya sempat kaget juga, saya sebagai wali kelasnya kaget, begitu juga dengan orang tuanya. Jadi orang tua sebenarnya tidak percaya dan mungkin merasa menyalahkan kenapa pihak sekolah bisa kecolongan ini gitu. Jadi tantangan dari orang tua memang mereka ada penolakan bahwa si anak terikut-ikut kasus itu gitu. Jadi tantangan dari orang tua, tapi kemudian kami kasih penjelasan, kemudian bukti bahwa memang dia ikut kasus tersebut. Orang tuanya mau bekerja sama dan menandatangani surat pernyataan si anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Begitu besar tantangannya yang memang dalam permasalahan ini. Jadi apa yang ibu butuhkan supaya ibu memberikan jalan bagi siswa MEM itu? Ya, jadi yang saya butuhkan memang dukungan baik dari rekan guru yang lain dan juga teman-teman sekelasnya. Dukungannya berbentuk apa? Berbentuk moral ya. Artinya mereka mau menerima kembali si anak ke lingkungannya. Mungkin kawan-kawannya kan sudah mengucilkan dia secara tidak langsung karena dia sudah mempermalukan kelas mereka. Begitu juga guru-guru lain, mereka menganggap anak ini sudah mempermalukan sekolah. Jadi dia secara tidak sadar juga guru-guru sudah mulai menganggap si anak itu secara berbeda dari sebelumnya ketika dia belum melakukan kesalahan tersebut. Jadi MEM berusaha untuk supaya anak ini tak terintimidasi lah ya dari pihak manapun ya. Benar poin. Jadi untuk rencana kedepannya nih MEM J, apa yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini lagi gitu? Jadi untuk tanggung jawab saya berikutnya adalah memantau perilaku anak tersebut supaya tidak lagi mudah terpengaruh oleh bujukan temannya. Jadi mungkin secara berkala akan saya ajak
selalu diskusi untuk menguatkan kesadaran dirinya dan motivasi dirinya untuk terus memperbaiki diri dan tidak mudah terkena pengaruh dari luar. Supaya dia tidak melakukan hal seperti itu lagi Iya. kembali. Oke, nah. Jadi kapan Mem mulai lakukan tindakan tersebut gitu? Nah, setelah saya mendapat informasi dari guru BK, saat itu juga saya mulai melakukan kerjasama dengan guru BK dan Wakasek Kesiswaan. Kemudian dengan si anak segera mungkin sudah saya atasi gitu. Jadi memang supaya tidak berlarut-larut, si anak juga tidak terlalu lama dia merasa terintimidasi dan terkucilkan. Jadi setelah tantangan udah Mem hadapi, dan solusinya pun udah ini. Jadi Mem, bagaimana Mem mengukur keberhasilan tindakan Mem ini ke depannya? Bagi saya, ketika si anak tidak lagi mengulangi kesalahannya, kemudian teman-temannya sudah menerima dia dengan lapang dada, kembali bergaul seperti semula, dan guru-guru juga sudah memperlakukan si anak seperti sedia kala, bagi saya itu sudah berhasil. Artinya si anak sudah sadar kesalahannya, kemudian rekan-rekan guru dan teman-teman si anak sudah menerima dia dengan tangan terbuka. Bagi saya itu sudah merupakan keberhasilan dari apa yang akan saya lakukan. Berarti dapat saya simpulkan Mem sudah menemukan solusinya lah ya, Iya Mem. Bu Koir. Jadi kedepannya bagaimana Mem untuk menerapkannya nih? Kedepannya saya akan mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan menguatkan motivasi intrinsik dari siswa saya supaya mereka memang benar-benar menerapkan keyakinan kelas itu dari dalam diri, bukan karena paksaan dari pihak luar. Saya rasa kurs kita hari ini sudah berhasil Mem. Saya nampak Mem sudah melakukan tindakan yang jelas untuk menghadapi siswa tersebut. Saya Gimana juga- perasaan Mem? Sudah lega Bu Koir, kayaknya sudah bisa lah ini makan ya kan Bu Ya, Koir. boleh silakan Mem. Terima kasih ya Bu Koir sudah membantu saya mencari solusi atas permasalahan saya. Jadi saya harapkan pun jangan sampai sini juga pembicaraan kita. Jadi saya pun ingin mengetahui bagaimana perkembangan hasilnya nanti. Jadi bisalah kita calling lagi ya Mem. Iya, saya akan menghubungi Bu Koir lagi untuk memberitahu hasilnya ya Bu Koir. Terima kasih ya Mem. Terima kasih kembali Bu Koir. Nah, Aduh, merepotkan lagi dong Pak Pasca ini. Sering-sering nggak merepotkan. Terima kasih Pak. Makan ya. Makan dulu Bu. Iya ya Pak. Gimana tadi proses coachingnya lancar Bu? Lancar Lancar, ya. ya. Karena Jadi- Cici saya Mem Mm-mm. dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Oh iya, nggak ada kendala tadi selama proses Belum nggak ada. coaching, nggak ada ya. Nah, saya juga tadi mengamatinya dengan ya saya juga senang melihatnya dari belakang tadi ya, mengamati proses coachingnya. Nah, ini saya mau minta ini penilaian Ibu Koir sendiri lah atas coaching yang udah dilakukan tadi. Kira-kira bagaimana Ibu menilai Ibu sendiri sebagai coach setelah melewati beberapa alur dan apa yang sudah saya pesankan tadi pagi gitu ya. Kira-kira bagaimana Ibu menilai Ibu sendirilah proses coaching tadi? Ini berkat Pak Pasca juga kan. Tadi saya perlu untuk menyumpahi Pak Pasca sebelum melakukan coach untuk Mem ya kan. Jadi selama saya melakukan proses coach tadi samanya Mem, saya sudah melakukan yang sesuai dengan saran Bapak. Saya melakukan model Tirta Pak. Jadi saya mulai memancing apa sih permasalahan yang dihadapi Mem. Jadi saya ajukan pertanyaan apa sih tujuannya, dan beliau pun mengatasinya tujuannya itu secara nyaman. Jadi kami memunculkan prinsip coach itu kemitraan jadinya Pak. Jadi dia dapat dengan tepat menentukan tujuan dari coachnya ini gitu. Yang kedua, saya sudah melihat dari Mem ini dapat menemukan manfaat dari coach saya gitu Pak. Jadi dari rencana yang dilakukannya Mem pun ini sudah terarah gitu Pak. Jadi saya rasa Mem ini dapat menemukan solusi yang terbaik dalam permasalahannya. Jadi
Saya pun sudah merasa memberikan apa namanya full ya keberadaannya untuk memberikan mencurahkan permasalahannya, dan saya juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Dan juga kompetensinya yang sudah saya capai yaitu memberikan pertanyaan berbobot sehingga apa namanya proses coach kami itu terarah gitu Pak. Saya melihat mencatat banyak hal positif tadi yang selama proses coaching. Cuma ada nggak bagian satu bagian yang ada nggak gitu hal yang masih kurang ibu rasa tadi dalam Saya rasa Pak sudah bagus ya karena coach saya ini merasa dia sudah percaya diri gitu. Jadi apa alasan ibu mengatakan itu sudah bagus? Apakah ada alasan tersendiri? Saya melihat dari reaksi coach saya ini dia senang gitu, dan dia semangat. Jadi dia menemukan solusi yang terbaik pada siswanya. Jadi dia berarti apa langkah-langkah yang telah dilakukannya telah terwujud kepada siswanya. Saya pun tadi melihat seperti itu. Bahwa juga udah alurnya sudah benar, sudah lulus, kompetensinya juga sudah ibu jalankan semuanya. Ibu kasih ruang yang sebesar-besarnya untuk Bu MJ tadi mengekspor dirinya, kekuatannya, mencari solusinya sendiri. Ya, menurut saya sih sudah bagus. Nah, kira-kira cuma ada hal yang perlu saya tambahkan. Ya. Jadi ketika Bu MJ tadi sudah mengeluarkan kemampuannya, pendapatnya, ya rencananya, ya tadi tambahin sedikit aja. Ketika dia kasih, kasih aja seperti itu biar dia lebih terpacu lagi, ya mantap gitu, bagus, kasih kesentuhan yang bagaimana gitu ya supaya dia lebih. Nah, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Iya, terima kasih atas masukan dari Pak Pasca. Jadi supaya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pelayanan coach ini, saya akan sering-sering menghubungi Pak Pasca untuk siap. memberikan pengalamannya. Saya siap kapanpun Ibu hubungi saya. Ya. Dan yang saya jangan malam aja. Oh iya, karena ada kegiatan lain ya Pak ya. Kegiatan Dan saya juga akan menonton video-video dari YouTube untuk memberikan pelayanan coach yang terbaik buat coach saya nanti. Betul, berhubung juga di sekolah kita masih banyak beberapa yang perlu ya latihan coach. Berbagilah Ibu dengan guru yang lain juga, ya supaya proses coaching itu memang membudaya di sekolah. Ingatlah sekali lagi, jangan lupa berbagi ke guru yang lain, dan jangan segan-segan menghubungi saya untuk mencari kita solusi bersama, karena kan nggak ada yang bisa kita kerjakan sendiri, harus berkolaborasi lah untuk memajukan sekolah kita ini, ya, demi kemajuan siswa dan guru-guru bersama, ya. Selamat Bu atas terima kasih ya Pak ya keberhasilan coaching tadi. kerjasamanya. Sama-sama. Ya. Oke Bu. Oke Pak, terima kasih.